Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 11 Juni 2020. Bacaan firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 116 ayat 1-11 dengan tema Penolong yang Setia. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang maha kasih, pagi yang indah ini kami datang merendahkan hati kami, menaikkan puji dan syukur kepadamu. Kami boleh berhimpun dalam persekutuan renungan pagi ini melalui bacaan firman-Mu. Ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga melalui firman yang kami baca dan renungkan saat ini, boleh memberikan hikmat dan kami memahami firman ini untuk melakukannya dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, sambut dengarkan kami yang datang berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 1-11. Firman Tuhan demikian. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Sebab Ia menyandingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah itu penyayang, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada hari ini. Berbahagia kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pengalaman apa dalam hidup kita yang membuat kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan? Karena sering kali kita hanya dapat melihat pertolongan Tuhan ketika menghadapi masalah besar. Bahkan terkadang kita sering mengeluh dengan keadaan yang sebenarnya baik-baik saja. Tetapi kita ingin yang lebih dari itu. Selain itu, kita sering merasa tidak memiliki ketika tinggal punya sedikit. Saudara-saudaraku seiman dalam Tuhan, Pemazmur menyatakan kasihnya kepada Tuhan sesuai bacaan kita. Ungkapan kasih pemazmur merupakan respon terhadap setiap pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Di saat pemazmur berada dalam masa sulit seperti terancam maut, di saat mereka ketakutan dan lemah,
serta tertindas, pemazmur berseru kepada Tuhan. Ayat 4. Tuhan mendengar jeritannya dan menolong dia untuk terlepas dari situasi tersebut, sehingga hati pemazmur menjadi tenang. Pemazmur mempunyai keyakinan akan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan, serta semakin kuat meskipun keadaan dan situasinya belum berubah melalui kesulitan yang dialaminya. Ayat 10. Jemaat Tuhan yang sama berbahagia di dalam kasih Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan seperti apa yang kita telah alami masing-masing? Mungkin sembuh dari penyakit, melewati duka yang kelam, bertemu dengan saudara yang sudah lama tak bertemu, mendapat pekerjaan, usaha berhasil, kelahiran anak atau cucu, dan lain-lain sebagainya. Tentu masing-masing kita telah merasakan pertolongan Tuhan yang berbeda. Bahkan ada banyak hal yang seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Karena itu, marilah kita tetap menghidupkan pengakuan dalam hidup kita. Bahkan pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan ketika kita melakukan segala pekerjaan dan rencana kita. Karena itu, marilah tetap berserah, Tuhan beserta kita. Amin. Kembali kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah boleh kami pergunakan untuk membaca, merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh dapat menguatkan kami semua menjalani hari-hari hidup kami, sehingga kami tidak terlalu mengeluh ketika datang persoalan dan masalah, sebab kami mempunyai keyakinan iman yang kokoh bahwa Tuhan tetap setia memperhatikan dan melihat segala keberadaan kami masing-masing umat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya pagi yang indah ini kami kembali disegarkan oleh firman-Mu untuk bersemangat melanjutkan hidup anugerah-Mu dan melakukan semua aktivitas kami pada hari ini. Jagai dan lindungi kami, sebab hanya kepada-Mu kami berserah, dan Engkau menyatakan segala anugerah kebesaran-Mu bagi setiap kami yang telah membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, perlindungan-Mu akan kami tetap nantikan untuk dinyatakan bagi kami. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu masing-masing. Tolonglah sesuai hal-hal yang dibutuhkan pada hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Dan janganlah tinggalkan mereka ya Tuhan, baik dalam suasana duka cita maupun dalam suasana sukacita. Yang
sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang berbagai-bagai pergumulan, Engkau sahabat dan teman yang setia kami, ya Yesus, untuk selalu menolong, mengangkat setiap pergumulan ini. Yang bersukacita karena berbagai-bagai anugerah berkat Tuhan yang dialami, baik itu ketambahan usia, baik itu kesembuhan, baik itu karena kelahiran seorang anggota keluarga, mendapatkan pekerjaan dan berbagai hal. Tuhan, sempurnakanlah sukacita di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami, sahuti dan dengarkan kami, karena kami datang berserah dan bermohon, mengucap syukur hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita pada pagi yang indah ini. Selamat menjalani aktivitas masing-masing. Tuhan bersama kita.